Saya Siti Nurdalika dengan NPM 203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode FIFO yang biasa disebut first in first out. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan. Perbedaan FIFO dalam sistem periodik dengan sistem perpetual adalah di cara kerjanya. Di sistem periodik, perhitungan persediaan dan HPP baru dilakukan pada akhir periode. Sedangkan pada sistem perpetual, setelah barang dijual, persediaan yang tersisa akan diperbarui secara real time, sehingga perusahaan memiliki informasi yang selalu terkini mengenai jumlah persediaan dan HPP. Perkenalkan, nama saya Brian Melendra Nugrah dengan NPM 220130101147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dari LIFO. LIFO sendiri adalah last in first out, yaitu metode penilaian persediaan di mana barang yang terakhir masuk dianggap sebagai barang yang pertama keluar dalam proses penjualan atau penggunaannya. Keluar dalam proses penjualan atau penggunaan, dengan kata lain, barang yang paling baru dibeli atau diproduksi akan digunakan atau dijual terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dari LIFO dalam sistem periodik dan perpetual. Dalam sistem periodik, HPP dihitung di akhir periode, tidak dicatat setiap transaksi melainkan hanya dihitung setelah periode selesai. Dan yang kedua, persediaan akhir dihitung dari stok yang lebih lama, karena yang terbaru dijual lebih dulu. Yang ketiga, lebih sederhana dibanding LIFO perpetual. Tidak perlu mencatat setiap perubahan persediaan langsung saat transaksi terjadi. Dan yang kedua yaitu dari sistem perpetual. Sistem perpetual yaitu yang pertama, HPP diperbarui setiap transaksi, atau beberapa dengan sistem berbeda dengan sistem periodik yang menghitung HPP di akhir periode. Yang kedua, lebih akurat mencerminkan pergerakan harga barang karena HPP diperbarui langsung setelah transaksi. Yang ketiga, lebih kompleks dibandingkan LIFO periodik karena memerlukan pencatatan stok secara real time. Baik, perkenalkan, nama saya Zulam Muhammad Rizky dengan 3 NPM akhir 056. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu metode average. Metode average merupakan metode yang menghitung harga pokok barang yang dijual atau HPP berdasarkan rata-rata biaya per unit dari seluruh barang dalam persediaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai yang stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga atau kenaikan penurunan harga yang tak stabil. Selanjutnya adalah metode pencatatan untuk metode average. Yang pertama yaitu periodik, yaitu dengan cara persediaan hanya dihitung di akhir periode, misalnya akhir bulan ataupun akhir tahun. Kemudian selama periode berlangsung, pembelian dicatat terpisah dan HPP baru dihitung setelah stok akhir diketahui. Kemudian sistem periodik ini cocok untuk bisnis kecil dengan transaksi yang sederhana. Kemudian untuk pencatatan perpetual yaitu persediaan diperbarui setiap kali ada pembelian ataupun penjualan. Kemudian HPP dihitung secara langsung berdasarkan rata-rata biaya unit terbaru. Kemudian perpetual ini lebih akurat dan cocok untuk bisnis dengan volume transaksi yang besar. Perkenalkan, saya Sekar Karifida Zato dengan NPM 22013010015. Di sini saya akan menjelaskan metode mana yang menurut peraturan IFRS tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan dan alasannya mengapa. Metode yang tidak lagi diperbolehkan yaitu metode LIFO atau last in first out. Dikarenakan, pertama, nilai wajar persediaan tidak relevan. IFRS menganut prinsip yaitu mengutamakan nilai fair value ataupun nilai wajar. Sedangkan LIFO bertentangan dengan prinsip IFRS dengan mengasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Sehingga nilai persediaan yang tersisa di laporan keuangan mencerminkan harga lama yang mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi pasar sekarang. Hal ini berakibat pada kurangnya relevansi laporan keuangan sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu manipulasi laba. Metode LIFO akan menghasilkan laba yang sedikit sehingga berpengaruh terhadap pajak yang dibayarkan makin kecil. Hal ini menjadi jalan pintas bagi perusahaan
untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Pelarangan metode LIFO di Indonesia diperkuat dengan adanya pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berbunyi, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang telah diperoleh. Ini saya akan menjelaskan contoh soal metode FIFO. PT Saburai melakukan pembelian penjualan persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Tanggal keterangan kuantitas harga pada tanggal 2 Januari persediaan awal 200 unit dengan harga Rp9.000. Pada tanggal 10 Maret pembelian 300 unit dengan harga Rp10.000. Selanjutnya ada tanggal 5 April melakukan penjualan dengan 200 unit dengan harga Rp15.000. Pada tanggal 7 Mei melakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga Rp15.000. Pada tanggal 21 September melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga Rp11.000. Pada tanggal 18 November melakukan pembelian 100 unit dengan harga Rp12.000. Pada tanggal 20 November melakukan penjualan 200 unit dengan harga Rp17.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 10 Desember melakukan penjualan dengan sebanyak 200 unit dengan harga Rp18.000. Dapat dilihat pada tabel ada persediaan, pembelian, dan penjualan. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari, persediaan awal masuk pada jurnal persediaan dengan 200 unit dengan harga Rp9.000, lalu dikali dengan hasilnya Rp1.800.000. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret dilakukan pembelian masuk pada jurnal pembelian dengan 300 unit dengan harga Rp10.000, jadi totalnya adalah Rp3 juta. Dengan jurnal persediaan adalah 200 unit dengan harga Rp9.000 dengan total Rp1.800.000. Selanjutnya pada tanggal 5 April dilakukan penjualan masuk pada harga pokok penjualan dengan 200 unit dengan harga Rp9.000 dikalikan menjadi Rp1.800.000. Lalu pada tanggal 7 Mei dilakukan penjualan dengan 100 unit dengan harga Rp10.000 dikali dengan hasil Rp1.000.000. Pada tanggal 21 September dilakukan pembelian masuk pada jurnal pembelian dengan 400 unit dengan harga Rp11.000 dikali menjadi Rp4.400.000. Selanjutnya pada tanggal 18 November dilakukan pembelian masuk pada jurnal pembelian dengan 100 unit dengan harga Rp12.000 dikali menjadi Rp1.200.000. Selanjutnya pada tanggal 20 November dilakukan penjualan masuk pada jurnal harga pokok penjualan dengan 200 unit dengan harga Rp10.000 dikali menjadi Rp2.000.000. Pada tanggal 10 Desember dilakukan penjualan dengan 200 unit dengan harga Rp11.000 dikali menjadi Rp2.200.000. Jadi untuk total dari jurnal pembelian adalah 800 unit. Untuk total harga yaitu 8.600.000. Untuk dari harga pokok penjualan totalnya unitnya ada 700 unit. Untuk total harga menjadi Rp7.000.000. Selanjutnya pada metode periodik, yaitu ada persediaan awal barang dengan harga Rp3.400.000
Selanjutnya ada pembelian dengan nominal Rp8.600.000 ditambah dengan bobot angkut pembelian yaitu 0. Jadi hasilnya Rp8.600.000. Selanjutnya ada persediaan akhir jumlah Rp1.800.000. Jadi total keseluruhan dari harga pokok penjualan adalah Rp10.200.000. Ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari metode LIFO, yaitu sebuah perusahaan memiliki transaksi persediaan barang selama bulan Januari sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 Januari melakukan transaksi pembelian untuk unitnya sebanyak 100 dan harga per unitnya 10.000. Untuk pada tanggal 5 Januari, transaksinya yaitu pembelian untuk unitnya yang terjual yaitu 150 unit dan harga per unitnya 12.000. Dan untuk tanggal 10 Januari untuk transaksinya yaitu pembelian untuk unitnya 200 dan untuk harga per unitnya 13.000. Dan untuk tanggal 15 Januari dan 25 Januari yaitu melakukan transaksi penjualan untuk unitnya sebesar 250 dan 100. Untuk soalnya yaitu hitung harga pokok penjualan atau HPP dan persediaan akhir dengan metode LIFO. Yang pertama yaitu menggunakan sistem periodik dan yang kedua menggunakan sistem perpetual. Yang pertama yaitu LIFO menggunakan sistem periodik. Dalam sistem periodik, HPP dihitung hanya di akhir periode. Total penjualan selama Januari yaitu sebesar 250 plus 100 sama dengan 350 unit. Barang yang terakhir masuk dijual lebih dahulu yaitu 200 unit yaitu pada tanggal 10 Januari yaitu 13.000 kali 10 13.000 kali 200 unit yaitu sebesar 2.600.000. Dan untuk yang kedua yaitu 150 unit dari 5 Januari sebesar 12.000 yaitu 1.800.000. Dan untuk total HPP nya yaitu 4.400.000. Untuk persediaan akhirnya yaitu sisa barang setelah menjual 350 unit, yaitu kan total pembeliannya ada 450 unit dan yang terjual 350 unit. Jadi sisanya 100 unit dari 1 Januari dengan total 10.000 yaitu 1 juta. Dan untuk yang kedua yaitu metode LIFO dengan sistem perpetual. Dalam sistem perpetual itu HPP dihitung setiap kali ada penjualan pada tanggal 15 Januari itu 250 unit, 200 unit dari 10 Januari yaitu 13.000 2.600.000 dan 50 unit dari 5 Januari yaitu 12.000 yaitu 600.000. Total HPP nya yaitu 3.200.000. Sisa persediaan setelah transaksi 100 unit pada 5 Januari 12 dikali 12.000 dan 100 unit dari 1 Januari kali 10.000. Penjualan pada 25 Januari 100 unit 100 yaitu 1.200.000 dan total HPP nya maka 1.200.000 dan sisa persediaan setelah transaksi yaitu 100 unit dari 1 Januari yaitu 1 juta. Baik, selanjutnya adalah terkait contoh soal average dengan pencatatan perpetual. Jadi seperti yang dapat dilihat pada contoh soal ini terdapat keterangan persediaan awal, pembelian, penjualan, retur pembelian, dan retur penjualan. Kemudian kita catat pada persediaan stok. Jadi untuk pada tanggal 1 Maret terdapat persediaan awal sebanyak 500 unit dengan harga per unitnya yaitu 9.000. Kemudian kita kalikan menjadi Rp4.500.000. Kemudian pada tanggal 5 Maret terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya yaitu 10.000. Kemudian kita kalikan jadinya adalah 3 juta. Kemudian pada persediaan karena sebanyak 500 unit kemudian kita membeli 300, jadinya unit pada persediaan kita bertambah, jadinya adalah 800. Kemudian untuk total pada persediaan sebesar 4,5 kita tambahkan dengan 3 juta, jadinya adalah 7,5 juta. Kita bagi dengan 800, jadinya harga per unitnya menjadi 9.375. Kemudian pada tanggal 9 kita terdapat penjualan dengan unit sebanyak 300 unit
dengan harga per unitnya yaitu 9.375, kita ambil dari harga per unit pada persediaan saldo. Kemudian kita kalikan 300, jadinya adalah 2.812.500. Kemudian karena unit terakhirnya pada persediaan adalah 800, kemudian kita menjual sebanyak 300, akhirnya berkurang, jadinya adalah tinggal sebanyak 500. Kemudian 7,5 pada total persediaan saldo kita kurangkan dengan 2.812.500. Hasilnya adalah 4.687.500. Kita bagi dengan 500, hasilnya adalah 9.375. Kemudian pada tanggal 13 kita menjual kembali sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya masih sama, yaitu 9.375. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 937.500. Kemudian pada persediaan saldo, karena kita menjual 100, hasilnya unit sekarang kita adalah sebanyak 400. Kemudian total pada persediaan saldo sebesar 4.687.500, kita kurangkan dengan 937.500. Hasilnya menjadi 3.750.000, kita bagi dengan 400. Hasilnya adalah 9.375. Kemudian pada tanggal 15 kita melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya yaitu 12.000. Kemudian kita kalikan menjadi 3,6 juta. Kemudian unit pada persediaan saldo menjadi 700. Kemudian total pada persediaan saldo bertambah, jadinya menjadi 7.350.000. Kemudian kita bagi dengan 700, hasilnya adalah 10.500. Kemudian pada tanggal 16 terdapat retur pembelian. Karena retur berarti akan mengurangi unit sebanyak 100 karena kita sudah membeli, kemudian kita kembalikan. Kemudian untuk harga per unitnya yaitu 12.000, kemudian kita kalikan menjadi 1.200.000. Kemudian untuk persediaan saldo unitnya berkurang sebanyak 100, jadinya adalah 600. Kemudian untuk total pada persediaan menjadi 6.150.000, kita bagi dengan 600, hasilnya adalah 10.250. Kemudian pada tanggal 19 Maret terdapat penjualan kembali dengan unit 400 dengan harga per unitnya yaitu 10.250. Kemudian kita kalikan, jadinya adalah 4.100.000. Kemudian untuk unit pada persediaan menjadi 200 dan pada total persediaan menjadi 2.050.000. Kemudian kita bagi dengan 200, hasilnya adalah 10.250. Kemudian pada tanggal 21 Maret kita melakukan pembelian kembali dengan unit 300 dan harganya yaitu 12.500. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 3.750.000. Kemudian pada persediaannya menjadi unitnya sebanyak 500, kemudian total pada persediaannya yaitu 5.800.000. Kemudian kita bagi dengan 500, hasilnya adalah 11.600. Kemudian pada tanggal 23 Maret kita melakukan penjualan kembali dengan unit sebanyak 200 dan harga per unitnya yaitu 11.600. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 2.320.000. Kemudian unit pada persediaan menjadi 300 dan totalnya menjadi 3.480.000. Kemudian kita bagi dengan 300, hasilnya adalah 11.600. Kemudian pada tanggal 25 Maret kita melakukan penjualan kembali sebanyak 250 unit dengan harga per unitnya yaitu 11.600. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 2,9 juta. Kemudian pada persediaan saldo unitnya adalah tinggal sebesar 50 unit. Kemudian untuk total pada persediaannya yaitu menjadi 580.000. Kemudian kita bagi 50, hasilnya adalah 11.600. Kemudian untuk akhir periode ini yaitu 26 Maret terdapat retur penjualan. Karena retur berarti kita mengurangi penjualan kita. Karena kita sudah menjual, kita terus dikembalikan pada kita lagi, berarti akan menambah persediaan kita. Jadinya adalah unit sebesar 50, kemudian harga per unitnya yaitu 11.600, kita kalikan jadinya adalah 580.000. Kemudian pada unit persediaan yaitu sebesar 100 karena 50 tambah 50. Kemudian untuk total pada persediaan yaitu 1,160.000 dibagi 100, jadinya adalah 11.600.
Kemudian untuk totalnya yaitu menjadi pada pembelian sebanyak 800 unit dengan total 9.150.000. Kemudian dengan penjualan yaitu sebanyak dengan penjualan sebanyak 1.200 unit dengan total 12.490.000. Kemudian pada persediaan unitnya yaitu sebanyak 100 unit tersisa. Kemudian harga per unitnya yaitu 11.600 dan total akhirnya yaitu sebesar atau total persediaan akhirnya itu sebesar 1.160.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh soal average yang menggunakan pencatatan periodik. Seperti yang dapat kita lihat pada contoh soal, untuk total pada unitnya yaitu barang tersedia untuk dijualnya sebanyak 1.550 unit dan total untuk harganya yaitu sebesar 16.900.000. Kemudian terdapat keterangan tambahan yaitu pada tanggal 31 Maret 2020 nilai persediaan akhir sebanyak 350 unit. Kemudian untuk mencari nilai persediaan barang dagang akhir yaitu dengan unit per unit persediaan barang dagang akhir kita kalikan dengan barang yang siap dijual dibagi total unit. Kemudian kita dapatkan untuk persediaan akhir yaitu sebanyak 350 unit kita kalikan dengan 16.900.000 kita bagi dengan 1.550. Hasilnya adalah 10.903,22. Kemudian kita kalikan dengan 350 unit. Hasil untuk nilai persediaan barang dagang akhir adalah 3.816.129,03. Kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai persediaan barang dagang akhir, kita dapat mencari harga pokok penjualannya dengan barang tersedia untuk dijual kita kurangkan dengan persediaan barang dagang akhir. Kemudian untuk barang dagang kemudian untuk barang tersedia untuk dijual yaitu sebesar 16.900.000 dan untuk persediaan barang dagang akhir sebesar 3.816.129,03. Kita kurangkan hasilnya adalah 13.083,870,96. Itu adalah untuk harga pokok penjualan dengan metode pencatatan periodik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan.